Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama memasuki ibadah di hari Minggu ini tanggal 5 Juli 2020 dan jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, kita berhimpun di sini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan dalam Roh Kudus. Salam damai sejahtera bagi saudara, terpujilah Tuhan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama mengawali ibadah kita di pagi ini dengan menerima pembacaan firman Tuhan sebagai nats untuk mengawali ibadah kita yang diambilkan dari Mazmur pasalnya yang ke-9, ayatnya yang kedua sampai dengan yang ketiga, yang demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Mari kita bersama mengawalinya dengan menyanyi dari PKJ 219, baitnya yang kedua. Di saat ini ku angkat tembang. Pernyataan kasih Tuhan terambil dari Ulangan 6 ayat 5-9 yang demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu.
Saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang sungguh-sungguh mengaku dosa dan kesalahannya, maka sekarang terimalah berita anugerah dari Tuhan sebagai wujud kasih Allah dalam kehidupan kita, yang saat ini diambilkan dari Yesaya 40, ayatnya yang ke-31, yang demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita terima di saat ini. Mari bersama kita meresponnya dengan pujian kesanggupan dari PKJ 165, baitnya yang pertama, janji yang manis. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan supaya pemberitaan firman Tuhan yang sebentar lagi kita terima bisa kita pahami dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang duduk diam, memilih bagian yang terbaik yang tidak terampas dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami sadar akan segala keterbatasan dan dosa kami. Oleh karena itu kami mohon kuat kuasa-Mu melalui karya Roh Kudus, supaya kami yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini dimampukan untuk mendengar, memahami, dan melakukan firman Tuhan yang sebentar lagi akan kami terima. Tuhan, berkati juga hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran sabda firman Tuhan, berkati dan urapi, supaya firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di saat ini diambilkan dari Injil Matius 11, ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-30, yang dengan judul perikop adalah ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku,
semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikian Injil Yesus Kristus menurut kesaksian dari Matius. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dengan setia dalam hidup kita. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di saat ini dengan tema terbuka pada cara kerja Allah. Terbuka pada cara kerja Allah. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali ketika kita mengalami pergumulan hidup, mengalami kehidupan yang pahit, kemudian ada sebuah nasihat yang kemudian kita terima untuk penghiburan dalam kita. Biasanya seperti ini, sudah, serahkan saja semua kepada Tuhan. Jangan dipikirkan, jangan ditanggung sendirian. Tuhan pasti akan kasih yang terbaik buat hidup kita. Tentu nasihat yang sering kali dikatakan kepada kita yang mengalami pergumulan adalah sebuah nasihat yang baik, yang membuat supaya kita ini tidak khawatir akan segala beban kehidupan yang sedang kita hadapi saat itu. Membuat kita kemudian menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan membuat kita bersandar kepada Tuhan. Tetapi nasihat itu di sisi lain juga bisa menjadi sebuah nasihat yang menyesatkan bagi kehidupan kita. Ketika kita kemudian seakan-akan diminta untuk melepaskan tanggung jawab kita kepada Tuhan dan memasrahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau melakukan apa dalam kehidupan untuk mengatasi pergumulan yang sedang kita hadapi. Tentu saja keyakinan iman kita mengatakan dengan pasti bahwa Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Dan Tuhan pasti akan menolong kita dalam menghadapi berbagai masalah dan pergumulan. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa kemudian kita melepaskan dan melemparkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan terus bekerja, terus berkarya dalam hidup kita, dan Ia pun juga mengajak kita untuk memikul beban kita bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara Tuhan bekerja dan berkarya dalam kehidupan kita tidak akan sama satu dengan yang lain. Kadang Ia menyapa umat-Nya melalui firman yang begitu keras dan pedas, yang seakan-akan kemudian menempeleng setiap orang yang berdosa. Tetapi kadang Ia hadir dalam suasana yang penuh dengan kelembutan, penuh dengan anugerah, yang membuat setiap orang yang kemudian merasa berdosa itu kemudian merasa disadarkan menerima penerimaan dari Tuhan atas setiap kehidupannya. Kadang dia melakukan perbuatannya yang ajaib dan luar biasa. Tetapi
kadang ia juga hadir dalam hal-hal yang biasa, bahkan dalam keheningan. Dan melalui bacaan kita di saat ini, kita juga diajak untuk tidak membatasi akan cara kerja Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Kita diajak untuk terus bergumul bersama Dia dalam segala keadaan kita. Kemudian ketika kita terus-menerus bergumul dengan Dia, maka kemudian di satu titik kita bisa kemudian memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Oleh karena itu, janganlah kita meniru oleh apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika itu, yang merasa dirinya sudah mengerti, sudah mengenal Allah, sehingga ketika Allah datang menyatakan pekerjaannya, menyatakan karyanya, menyatakan rencananya atas hidup manusia melalui Yohanes Pembaptis, mereka menolaknya. Bahkan ketika Allah menyatakan kehadirannya dalam wujud Yesus Kristus sekalipun, mereka kemudian juga enggan, bahkan kemudian malah menolak kehadiran Yesus Kristus yang merupakan representasi dari diri Allah sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, merasa diri tahu membuat orang menjadi sok tahu. Ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita ketahui, hal itu kemudian membuat kita kecewa. Membuat kita merasa bahwa Allah tidak hadir, Allah tidak bekerja dalam hidup kita. Allah sudah tidak mencintai kita lagi. Atau kalau kita menganggap bahwa diri kita adalah yang paling benar, kemudian menjadi orang yang sok benar, yang kemudian memandang orang lain serba salah dan salah, maka kemudian dia juga merasa punya hak untuk menuntut Allah atas perlakuan dirinya yang menjadi anak yang baik. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa tidak ada seorang pun yang cukup benar. Tidak ada seorang pun yang cukup layak dan pantas untuk menuntut Allah. Pemahaman kita terbatas. Kebenaran dalam diri kita juga terbatas. Itu sebabnya kita harus terus terbuka akan pimpinan dan bimbingan Tuhan. Tetapi tidak perlu bimbang dan bingung dengan cara yang akan dipakai oleh Allah untuk menolong kehidupan kita. Yang penting adalah tetaplah setia memikul yang menjadi tugas dan panggilan kita. Tetaplah setia untuk mengikuti Tuhan kemanapun Dia memimpin dan membimbing kita. Terbukalah. Dengan cara apapun Tuhan sanggup menolong kita. Jangan pernah batasi Tuhan dengan akal budi dan pikiran kita. Karena Allah kita jauh lebih dahsyat, lebih berkuasa daripada apapun yang kita mampu pikirkan dan rencanakan. Satu hal yang pasti, Allah senantiasa mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersama masuk dalam saat teduh dan mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Sekaligus nanti kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Di saat ini kami kembali mendapatkan sapaan firman-Mu yang meneguhkan kepada kami bahwa Engkau senantiasa berkarya dalam kehidupan kami.
tetapi cara Allah berkarya dalam diri kami akan berbeda satu dengan yang lain. Allah bisa memakai banyak cara untuk menyatakan kasih, penyertaan, pertolongan kepada kami. Yang patut kami yakini adalah apapun yang akan Allah lakukan dalam hidup kami, yang kami yakini Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah yang setia seperti Engkau, dan mampukan kami untuk mengimani akan penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing, baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam kami membangun kehidupan rumah tangga, dalam pergumulan akan sakit penyakit yang sedang kami hadapi saat ini, dalam pergumulan-pergumulan yang tidak bisa kami katakan karena begitu kompleksnya permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini. Tetapi kami yakin bahwa tangan Allah senantiasa terulur kepada kami. Tuhan, ini kami, apa adanya kami berserah kepadamu. Kami berserah akan segala rencana, impian, cita-cita yang kami miliki, kami taruh di bawah kaki-Mu. Biarlah apapun yang menjadi impian dan cita-cita kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati Tuhan dalam kehidupan kami ketika kami mengalami dampak dengan adanya penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, mampukan kami beradaptasi dengan kehidupan yang baru dengan merebaknya COVID-19 ini. Mampukan kami beradaptasi baik dalam bekerja, dalam studi, dalam membangun relasi kami dengan sesama kami, maupun juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan perkara yang mudah ya Tuhan untuk kami memasuki new normal ini, tetapi kami yakin Tuhan yang akan memampukan kami untuk melewati pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami, mampukan para pemimpin kami untuk mampu memberikan kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga kami boleh melewati krisis ini dengan baik. Satukan kami supaya melalui COVID ini menjadi sebuah sarana bagi kami untuk menjadi bangsa yang tidak terpecah-pecah. Kami menyatukan energi kami menyatukan pikiran kami menyatukan segala energi yang kami miliki untuk bersama melewati dan melawan COVID-19 ini. Berkati gereja Tuhan di tempat ini dengan setiap karya dan pelayanannya. Tuhan, tolong kami dalam merawat jemaat Tuhan di tempat ini, membangun persekutuan tubuh Kristus yang utuh, yang tidak terpecah-pecah. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, kepadamu. Tuhan, tolong kami. Semua ini ya Tuhan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan yang akan kita dasari dengan firman Tuhan terambil dari Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam mengumpulkan persembahan akan kita iringi dengan pelengkap Kidung Jemaat 147, kita nyanyikan bait yang pertama, Di Sini Aku Bawa Tuhan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa kami hantarkan. Kembali kami datang menghampiri tahta-Mu Bapa. Kami mengucap syukur jika saat ini Engkau masih memampukan kami untuk mempersembahkan sebagian kecil dari berkat-Mu yang sangat melimpah pada kami. Kiranya apa yang kami persembahkan berkenan kepadamu, dan mampukan kami untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup kami untuk keluhuran nama-Mu. Terselip dosa dan kesalahan kami mohon diampuni. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita nyatakan pengakuan percaya kita dengan bangkit berdiri dan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Adara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita mengakhiri ibadah kita di saat ini dengan menyanyikan nyanyian pengutusan dari PKJ 264, baitnya yang ketiga, apalah arti ibadahmu. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan bersama mengakhiri ibadah kita ini, dan mari kita menerima berkat dari Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.